Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan jumpa lagi dalam renungan harian kita Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Senin 1 Agustus 2022. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang telah kita terima dengan berdoa serta mendengarkan sabdanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang telah kami terima dari kebaikan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berbagi kepada sesama kami yang kekurangan. Dan kami mohon Roh-Mu agar menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja yang memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu, sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termaksud wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, dalam renungan Injil hari ini dikisahkan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang terhitung belum termaksud perempuan dan anak-anak. Tentu jumlah yang cukup banyak, bukan? Yesus melakukan hal tersebut karena hatinya tergerak belas kasihan kepada para murid dan orang banyak yang sudah mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Dan tentu Yesus selain mengajar, menyembuhkan orang sakit. Dalam peristiwa ini juga Yesus mau memberi teladan bahwa selain memberi pengajaran, juga ia memberi suatu teladan hidup, yaitu kasih.
kita sudah seringkali mengucapkan kata kasih dan mungkin mempunyai pemahaman tentang makna kasih itu sendiri. Meskipun begitu, kita kadang masih sulit melakukan tindakan-tindakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk sesering mungkin melakukan tindakan kasih mulai dari kelompok yang terkecil yaitu keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, dan tentu saja teman-teman kita baik itu di sekolah maupun teman-teman yang berada di lingkungan kita. Pada hari ini juga gereja secara khusus memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Santo Alfonsus sendiri lahir di Naples, Italia. Santo Alfonsus merupakan uskup dan pujangga gereja semasa hidupnya. Ia merupakan pengkhotbah dan imam pengakuan dosa. Ia juga yang membela pujian serta penghormatan kepada Bunda Maria dalam doa Salam ya Ratu, atau biasa dalam bahasa Latinnya disebut Salve Regina. Pada masa di mana kelompok gereja reformasi menolak doa tersebut, Santo Alfonsus inilah yang dengan gigih membela dan menyebarkan doa Salam ya Ratu. Semua itu dilakukan karena cinta akan Yesus, dan bila kita mempunyai devosi khusus kepada Bunda Maria melalui novena 3 Salam Maria, maka nama Santo Alfonsus ini ada tertulis di situ. Nah, marilah kita meneladani hidup dari kedua sosok ini, yaitu sosok Yesus dan sosok Santo Alfonsus yang memberi cinta kasih tidak terhenti pada kata-kata indah, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikian Doremi edisi Senin 1 Agustus 2022. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya.